Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lampung Madia dengan NIM 2017-210-573. Di sini saya akan menjelaskan tentang invoice. Invoice adalah dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat-surat hutang. Draft ini diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai pihak terhutang, yaitu sedangkan formatnya tidak jauh beda dari faktur yang isinya berupa harga, nama produk, dan tanggal pembelian barang. Biasanya invoice ini dalam bentuk rangkap 3 yang menjadi arsip keuangan, arsip perusahaan dalam yang asli menjadi arsip perusahaan. Yang ketiga hasil kopi, yaitu diberikan kepada pembeli, dan satu untuk penjual. Pengertian invoice menurut para ahli yaitu yang pertama, Sugeng Haryanto. Menurut Sugeng, invoice adalah dokumen yang berisi catatan pembelian yang detail tentang barang, utamanya produk tersebut, produk yang sudah dibeli oleh pelanggan lengkap dengan harga yang sudah disepakati. Yang kedua adalah Adrian Sudadi. Sedangkan menurut Adrian, invoice adalah data-data yang merujuk dalam perdagangan, di antara jumlah penutupan asuransi, wesel, serta detail bea masuk. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Delia Karisa dengan NIM 2017-210-576. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang fungsi dari invoice. Secara umum, kegunaan invoice ini adalah untuk menagih pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Lebih rincinya, berikut ini adalah kegunaan dari invoice. Yang pertama, yaitu sebagai informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, sebagai informasi besarnya tagihan dan pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga, sebagai rujukan yang sah jika barang atau jasa yang tercantum nanti akan dijual lagi kepada pihak yang lain. Yang keempat, sebagai rujukan yang sah ketika menambahkan transaksi ke dalam pembukuan keuangan. Yang kelima, invoice ini juga dapat digunakan sebagai rujukan yang sah untuk faktur pajak. Yang keenam, sebagai rujukan jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang maupun perhitungan total tagihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastra Gugat Perdana dengan NIM 2017-210582. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis invoice. Menurut Venoza sendiri, ada 3 jenis invoice yang sering digunakan oleh perusahaan atau bisnis yang ada pada umumnya. Yang pertama itu ada invoice berasa, yang dimana jenis invoice ini yang paling sering digunakan pada umumnya saat berinteraksi secara sederhana. Adapun isi invoice tersebut sangat sederhana, yaitu rincian item dan jumlahnya. Setelah itu ada harga item, dan yang terakhir itu ada harga total. Selanjutnya yang kedua itu ada invoice pro forma, yang dimana jenis invoice ini sifatnya sementara yang diberikan kepada pelanggan. Dengan kata lain, invoice pro forma ini adalah invoice pengganti ketika barang yang dikirim dilakukan secara bertahap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Windy Rahmania dengan NIM 2017-210-609. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan invoice consular. Nah, invoice consular ini khusus yang digunakan dalam perdagangan internasional atau kegiatan ekspor dan impor. Nah, invoice consular ini terdapat pengesahan atau persetujuan dari perwakilan negara yang mengimpor atas perdagangan kantor seperti kantor konsuler dan kedutaan besar negara pengimpor yang ada di negara pengekspor. Nah, ada juga beberapa komponen dalam invoice. Yang pertama ada nomor urut invoice. Nah, yang kedua purchase order. Yang ketiga kode nomor transaksi. Yang keempat detail barang. Yang kelima subtotal, dan yang keenam itu diskon bila ada. Ada juga beberapa contoh invoice atau faktur dalam berbagai format yang berbeda. Yang pertama itu contoh invoice sederhana.
Nah, contoh invoice sederhana ini ada nama pelanggan, nama penjual, lalu keterangan purchase order, lalu keterangan barang atau jasa yang dibeli, dan total biaya. Nah, ada juga contoh invoice hotel, lalu invoice travel dan tour. Sekian presentasi dari kelompok